Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Oke, pada cerita kali ini saya akan melanjutkan alur cerita film Prison Break episode kedua. Bagi kalian yang belum menonton episode pertama, silakan kalian tonton dulu. Link ada di deskripsi. Oke guys ya, gue mau kasih tahu kalau kalian mendengar suara hujan, mohon maaf ya, karena di tempat saya lagi hujan. Oke, lanjut. Sebelum kita mulai filmnya, saya mau kasih tahu bahwa ini mengandung unsur spoiler. Jadi buat kalian yang tidak ingin terspoiler, silakan kalian nonton dulu filmnya. Jika kalian ingin lanjut, tidak apa-apa. Baik, langsung saja kita mulai filmnya. Film diawali dengan Scofield yang sedang bermain dam bersama seseorang yang bernama D.B. Cooper. D.B. Cooper bercerita bahwa akan terjadi peperangan antara orang kulit hitam dengan orang kulit putih. Scene berpindah di sel penjara yang diperlihatkan Sucre sedang kebingungan karena air tiba-tiba mati. Lalu Sucre mengingat bahwa akan ada razia sel. Saat razia sel dimulai, para napi pun sesegera mungkin untuk membuang barang-barang ilegal. Scofield dipergoki oleh John Bellick karena sedang memegang pisau milik Sucre. Dan kepala penjara datang, dan Sucre lah yang ditangkap karena Scofield dibela oleh kepala penjara tersebut. Karena nanti ia tidak bisa membantu kepala penjara itu membuat miniatur Taj Mahal miliknya. Scene berpindah dengan Scofield yang sedang berbincang dengan kakaknya. Di sini kakaknya menanyakan bagaimana cara kabur dari penjara itu. Scofield menjawab, caranya kabur adalah lewat ruang klinik. Itulah bagian terlemah dari keamanan penjara. Scofield mengatakan membutuhkan obat Puknek untuk menurunkan insulinnya. Agar ia rutin pergi ke klinik. Rutinnya ia ke klinik akan dimanfaatkan mempersiapkan jalan kabur. Scene berganti, Scofield sedang mencari baut di bangku yang ada di halaman penjara. Ketika Scofield memutar baut, datanglah pria bernama T-Bag karena itu adalah wilayahnya. Lalu T-Bag menawarkan Scofield untuk bergabung padanya karena ia akan melindungi Scofield dari perang ras kulit hitam dengan ras kulit putih. Tetapi Scofield menolak dan ia pergi. Namun, baut tersebut belum sempat ia ambil. Lalu Scofield bertanya kepada Franklin di mana obat Puknek yang ia minta. Scofield meminta obat itu malam ini juga. Kemudian Scofield melanjutkan mengambil baut yang ada di bangku tadi. Akan tetapi dilihat oleh T-Bag. Scofield pun menyerahkan baut itu dengan terpaksa. Scene berpindah yang diperlihatkan Bellick sedang memeriksa sel dari Scofield. Dia sedang mencari sesuatu. Ia pun menemukan kertas yang mencurigakan. Lalu ia menggosokkan kertas itu dengan pensil. Lalu muncullah tulisan Schweitzer Allen dan angka 1121147. Bellick mencoba mencari info data narapidana dari temannya, tapi tidak mendapatkan info apa-apa. Lalu, kode apakah itu? Nanti akan dijelaskan. Lalu diperlihatkan Scofield sedang mencari baut yang diambil oleh T-Bag di dalam sel T-Bag. Tidak lama kemudian, T-Bag datang dan memergokinya. Karena ketahuan, Scofield berkata ingin bergabung dengan T-Bag. T-Bag tidak semudah itu percaya padanya. Ia menyuruh Scofield untuk membunuh ras kulit hitam saat perang terjadi. Namun percakapan itu didengar oleh ras kulit hitam, yaitu Franklin. Franklin sudah mendapatkan obat yang diminta oleh Scofield. Namun karena mengira Scofield bekerja sama dengan T-Bag, ia tidak jadi memberikan obat itu.
Scene lalu berpindah, Veronica yang sedang menyelidiki kasus Burrow meminta rekaman CCTV penembakan yang Burrow lakukan. Ia pun diberikan rekaman CCTV itu. Dan ketika Veronica menontonnya, memang benar pelaku penembakan itu adalah Burrow dan sangat jelas terekam kamera CCTV. Lalu Veronica datang menemui Burrow. Terlihat ia sangat marah karena sangat jelas pembunuh itu adalah Burrow. Namun Burrow mengatakan mengaku dijebak bahwa ia tidak pernah menembaknya. Kakak wakil presiden sudah mati sebelum Burrow datang ke TKP. Ia disuruh temannya bernama Simon demi melunasi utangnya. Mendengar cerita itu, Veronica tidak percaya dan meninggalkan Burrow. Kemudian, scene berpindah di dalam penjara dan mulailah perang yang dimaksud itu. Scofield yang tidak tahu apa-apa didorong ke bawah. Lalu Scofield mencoba merebut baut dari anak buah T-Bag. Tidak lama kemudian orang kulit hitam datang dan menusuk anak buah T-Bag. Kejadian itu dilihat oleh T-Bag dan menyangka Scofield lah yang melakukan itu. Scene berganti, Scofield yang sedang menggosokkan baut ke lantai. Ternyata baut digunakan untuk membuka baut wastafel. Nah, tatonya di sini berfungsi menyamakan ukuran kunci baut tersebut. Dan bisa kita lihat tulisan Schweitzer adalah merek wastafel itu dan Allen adalah nama bautnya. Dan angka 1121147 adalah nomor baut itu. Lanjut, karena Franklin mengira Scofield membunuh ras kulit putih, maka puknek itu pun diberikan pada Scofield. Dan segera memakannya walau sudah terlambat. Waktu pengambilan darah dimulai, Scofield takut jika obatnya belum bereaksi. Dan hasilnya, dia pun diabetes. Ternyata obat itu sudah bereaksi, sehingga ia pun akan rutin pergi ke klinik untuk penyuntikan. Lalu scene berganti yang diperlihatkan Scofield sedang dibawa oleh anak buah John Abruzzi. Dan ternyata Scofield dipaksa untuk memberitahu keberadaan Fibonacci. John Abruzzi mengancam jika tidak memberitahu dalam hitungan ketiga, maka jari kakinya akan dipotong. 1. Scofield tidak mau memberitahu. 2. Jika Scofield memberitahu, maka ia akan mati. Dan bersambung. Nah, terima kasih yang sudah menonton. Dan masih banyak lagi episode-episode yang pastinya tak kalah seru. Oke, jangan lupa tinggalkan like, subscribe, dan komen. Kasih saya saran karena saran kalian sangat berguna bagi saya. Oke. See you next video and bye bye.